Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran Ship Construction dan Stability. Pada pertemuan yang ke-9 ini akan kita membahas apa yang dinamakan dengan Stability at Moderate and a Large Angle of Heel. Pertemuan pertama, edisi pertama. Jadi di dalam hal ini kita akan membicarakan dengan moderate, stability at moderate and the large angles. Sudut besar. Sebelum kita masuk kepada intinya, perlu kita ketahui bahwa ada yang dinamakan heel, ada yang dinamakan listing, ada yang dinamakan upright. Heel itu adalah sengit. Listing itu adalah miring. Kalau upright itu adalah tegak, lurus. Mari kita definisikan dulu apa yang disebut dengan heel. Heel itu apabila kapal miring ke kanan, kembali tegak. Atau dia memiring ke kiri, kembali tegak. Dia tidak miring kanan terus ke kiri atau ke kiri kanan. Tidak. Dia kalau kapalnya miring kanan, kembali tegak. Nanti kembali ke kanan. Seperti kita masih kecil dulu main layangan, maka kita tarik layangan itu tentu layangan aduan ya, yang tidak punya ekor. Maka dia akan ke kanan, terus ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itu yang disebut dengan sengit. Maka kita turunkan, kita ambillah secari kertas, kita tempelkan atau kita gulung di rangka sebelah kiri. Tentu sedikit saja, maka kita naikkan kembali, maka dia naik lurus. Dan kalau kita di area, maka dia akan miring kemana, kita tarik sesuai dengan layangan. Kalau dalam hal ini kita kasih secari kertas tadi, istilahnya di dalam kapal dibisi dengan balas, air balas. Itu yang dinamakan dengan sengit atau heel. Nah, kembali kita ke nomor 2, listing atau miring. Kalau dia miring kanan, terus miring kanan, tidak kembali. Contohnya miring kanan, kapal kita, kalau kapal saya itu 1 derajat miring kanan sudah terasa sekali. Karena kapalnya panjangnya 300, kelihatan sekali. Kalau kapal di bawah 100 meter tidak akan kelihatan. Tapi kalau kapal besar, dia akan kelihatan. Sehingga dia listing miring kanan, tetap miring kanan terus. Dia tidak kembali. Nah, itulah bedanya dengan heel atau sengit. Kalau listing disebut dengan miring. Miring kanan, tetap miring kanan. Bagaimana Anda tahu miring kanan atau miring kiri? Kalau Anda di engine room, maka Anda lihatlah yang dinamakan dengan clinometer. Itulah yang dinamakan dengan listing. Bagaimana dengan upright? Itu adalah tegak lurus. Tegak dia. Itu adalah dia punya clinometer berada di 0. Kilometer itu berada di 0. Itulah dasar kita tahu apa yang dinamakan stability at moderate and a large angle of heel.
Karena dia miring kanan, kembali tegak, miring kanan, kembali tegak. Itulah yang dinamakan heel pada pertemuan yang pertama ini. Tentu, bagaimana kita menghitung kemiringannya itu cap? Maka rumusnya adalah GZ sama dengan GM sinus alfa. GZ itu adalah yang disebut dengan lengan penegak. Pergeseran dari G0 ke G1 disebut dengan GZ atau lengan penegak. GM itu adalah garis tegak lurus yang diukur dari G menuju M. GM adalah garis tegak lurus yang diukur dari G menuju M. Bagaimana sinus alfa? Sinusnya itu adalah kemiringan. Kemiringan kapal tersebut. Berlaku sinus alfa. Dalam bahasa Inggris, GZ equal GM times sinus alpha. Jadi sini berlaku rumus sinus. Bukan berlaku rumus tangent atau tangen. Atau yang disebutnya cotangents atau kotangen. Tidak berlaku. Jadi ingat baik-baik bahwa kemiringan kapal berlaku rumus sinus. Bagaimana sinusnya? Sinusnya tergantung dari kemiringan kapal itu. Kalau 2 derajat, nilai sinusnya berapa? Bisa kita explore di Anda punya HP. Maka GZ sama dengan GM sinus alpha. Jadi state that formula GZ equal GM sinus alpha does not hold for angle of axis of about 90 degrees. Maksudnya di sini bahwa kemiringan kapal itu di luar daripada 90 derajat. Kalau kapal sudah miring 90 derajat, berarti kapal itu sudah capsize atau yang disebut dengan terbalik. Jadi dulu kita sebut kenapa itu kapal itu terbalik? Karena muatannya berat di atas. Itu dulu. Sekarang kenapa kapal itu bisa tenggelam? Karena sudut kemiringannya sudah 90 derajat. Nah, itu yang Anda akan lihat ya. Maka di dalam rumus daripada KM tersebut kita telah mengetahui rumusnya adalah KM sama dengan KB ditambah BM. KM itu adalah garis tegak lurus dari keel menuju M. KB adalah garis tegak lurus dari lunas atau keel menuju buoyancy atau B. Ditambah dengan BM. BM itu adalah jarak tegak lurus dari titik buoyancy menuju metacenter. Maka di sini state the initial Km is calculated from Km equal Kb plus Bm. Use a metacentric diagram to obtain value of the Km, Kb, and then Bm for given draft. Jadi di sini berlaku apabila Bm-nya tidak diketahui, maka rumus Bm itu sama dengan L dibagi dengan volume.
Karena waktu juga yang tidak mengizinkan, maka hari ini cukup sekian dan Anda bisa membaca slide-slide berikutnya. Apabila Anda ada pertanyaan atau kurang jelas, Anda bisa menghubungi saya melalui telepon, melalui email, atau melalui WA Group. Hari ini cukup sekian. Terima kasih. Semoga Bapak-Bapak, adik-adik, dan Ibu menerima pelajaran ini dengan baik. Dan saya harap Bapak salin kembali di buku pribadi Anda. Sekian, terima kasih. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.